Pancasila. Jadi silakan boleh berdiri. Melukis sendiri grafiknya. Hari ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan aplikasi. Ya. Kalian masih ingat dalam menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan kertas tercetak, apa langkah utama yang kita lakukan? Apa bantuan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat di kertas tercetak? Siapa masih ingat? Siapa? Apa itu? Dengan menggunakan tabel. Jadi kalau dia di kertas berpeta, cara menggambar grafik fungsi kuadrat adalah dengan bantuan tabel. Kalau kita ingat kembali pelajaran minggu yang lewat, kalau kita menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan kertas berpetak, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan tabel. Dengan tabel inilah kita bisa menggambar grafik di kertas berpetak. Itu dengan menentukan variabel x-nya, kemudian y dan x, y. Kira-kira untuk materi ini menggambar grafik fungsi kuadrat dengan kertas berpetak sudah bisa belum? Sudah. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang akan digunakan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini namanya GeoGebra. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menggambar grafik. Bisa juga nanti misalnya menggambar kubus, menggambar balok dengan cara otomatis.
di aplikasinya, ya, klik 2 kali. Ini bentuk dari aplikasi GeoGebra, inilah dia bentuknya. Sama seperti ketika kita menggambar grafik fungsi kuadrat di koordinat kartesius, di sini juga ada apa ini? Apa tadi? Sumbu x dan sumbu y atau koordinat kartesius, atau sering juga disebut dengan salib sumbu. Nih, ini sumbu x, yaitu garis horizontal, garis yang sejajar dengan sumbu x. Garis yang ini dikatakan garis horizontal. Garis yang sejajar dengan sumbu y disebut dengan garis lawan dari horizontal, vertikal. Jadi garis horizontal adalah garis yang sejajar dengan sumbu x, kemudian garis vertikal adalah garis yang sejajar dengan sumbu y. Dalam penggunaan aplikasi ini menggambar grafik tidak sesulit dengan menggambar grafik dengan menggunakan kertas berpetak. Kalau dia menggambar grafik dengan menggunakan kertas berpetak, kita harus menentukan nilai y dulu, misalnya x-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kalau jadi kertas berpetak, kita harus menentukan nilai y dulu kan, baru dapat x, y. Kalau jadi kertas di aplikasi ini, kita hanya menulis fungsinya di sini. Kita tulis fungsinya di sini. Ini tanda tambah ini. Disinilah kita ketik fungsi yang akan kita cari. Di sini tanda tambah. Kemudian perhatikan kursornya ibu ini. Ini namanya angka-angka ini. Inilah dia keyboardnya. Untuk mengetik, membuat hurufnya, angkanya, inilah dikatakan keyboardnya. Baru perhatikan lagi apa-apa yang ada di sini. Tadi kan ibu katakan bahwa GeoGebra ini bukan hanya menggambar garis, bisa juga menggambar balok, menggambar tabung, bola, kubus. Inilah dia jenis-jenisnya. Kalau misalnya tabung, nah akan kita pelajari berikutnya. Kalau kita mau menggambar balok, kita klik yang ini. Kita mau menggambar garis, klik yang ini. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Inilah dia pilihannya. Ya. Baru apa lagi? Seandainya misalnya keyboardnya hilang, perhatikan kursor ini, tandanya keyboardnya hilang. Ya. Cara mengambilnya kembali, ini kan ada klik yang itu. Lagi. Kalau membuat huruf yang ini, ya kan? Apa yang ini? Sama seperti handphone, komputer, inilah dia keyboardnya. Ya. Baru apalagi aplikasi di sini, dalam menggunakan aplikasi jangan pernah takut salah klik. Misalnya nanti salah klik, nanti nggak bisa lagi diperbaiki. Jangan pernah takut salah klik kalau menggunakan aplikasi. Klik aja apa yang ada di sini, nggak masalah. Kalau misalnya terlanjur salah, klik yang ini, undo, ya kan, kembali ke awal. Makanya yang seperti ibu bilang tadi, jangan pernah takut salah kalau menggunakan komputer. Apapun itu, misalnya mau ngetik Word, jangan pernah takut salah. Klik aja apa yang ada di situ, biar lebih banyak taunya. Seandainya salah ketik, salah pencet, klik yang ini, nanti balik lagi dia ke awal. Ya. Udah?
Kemudian biar perkenalkan dulu ininya ya, nanti kamu praktekkan. Untuk menyimpan hasil karya kamu, misalnya kan kamu udah menggambar grafiknya, mau disimpan, mau dikumpulkan ke ibu guru, di mana disimpan? Ini, perhatikan yang ini, nama nggak ini? Ini kan ada garis 3, klik garis 3-nya. Apa bahasa Inggris garis simpan? Save. Kalau dia disimpan secara online, klik online, save online, simpan secara online. Tapi kalau kamu mau simpan di komputer kamu, klik save to your komputer, simpan di komputer kamu. Klik yang ini. Kalau mau disimpan, nanti kita praktekkan lagi. Ini Bu menunjukkan aplikasi apa namanya? Menu apa saja yang ada di sini. Kemudian kalau mau mendownload, klik yang ini. Tapi ini mungkin secara online, share juga secara online. Kalau membuat gambaran yang baru, misalnya kan kamu sudah membuat soal pertama, mau membuat soal yang kedua, kan berarti harus dihapus lagi kan? Untuk mendapatkan lembar yang baru, cara menghapusnya, hapus bahasa Inggrisnya. Clear all. Bersihkan semuanya. Bersihlah dia nanti. Nanti kita praktekkan. Inilah aplikasi yang ada di menu-menu yang ada di GeoGebra. Udah? Kemudian kalau kita misalnya mau tarik garisnya ke atas, ini kan ada gambar tangan. Ada nggak gambar tangan? Kalau ini tanda panah. Untuk mendapatkan gambar tangan, tekan ininya, mouse-nya. Kalau sudah gambar tangan, dia nanti bisa balik-balik, digeser-geser entah kemana-mana. Tapi harus dalam bentuk tangan. Ya. Langsung kita praktekkan ya. Contoh. Tadi di sini, di mana di sini untuk membuat soalnya di sini. Input artinya in. Masukkan, ya kan? Masukkan di sini. Apa yang mau ditanyakan? Misalnya, contoh. Gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Misalnya ada soal seperti ini. Ini kan sudah pernah kita pelajari di kertas berpeta. Hari ini kita menggambar gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Di mana di sini pertanyaannya? Mana di sini fungsinya? Inilah yang mau ditanyakan kan? Ini dia pertanyaannya yang mau digambarkan. Ketik ini ke inputnya. Input, masukkan. Klik dia, baru ada kursor. Ada
menghitungnya dengan menggunakan tabel. Jadi kalau bisa paham penggunaan keduanya. Ini ada dia grafiknya. Ya. Kalau dia menggunakan aplikasi, kita bisa memperindah grafik kita. Caranya gimana? Ini kan ada, perhatikan tangannya ini ya. Ini kan ada garisnya. Klik di tangan pas di garisnya, kemudian klik kanan. Tahu klik kanan? Klik kanan di laptop. Kenapa dia nggak muncul? Nah, nih. Nampak yang ini? Setelah diklik, akan muncul yang ini. Misalnya, Bu, saya mau mempertebal garisnya. Ini kan ada gambar garis. Klik yang ini. Saya mau yang lebih besar, tebal. Saya mau yang putus-putus. Boleh. Dan terserah kamu, ukirlah. Kamu gambarlah untuk yang lebih baik. Saya mau yang garisnya putus-putus kecil-kecil. Boleh. Ya kan? Kalau mau hapus boleh ini. Mau diganti ya kan? Klik yang ini. Tanda sampah. Berarti hapus. Bu, saya mau ganti warnanya. Boleh. Ini ganti warnanya. Bu, saya karena cewek itu mau suka warna pink. Warna pink. Nih. Pink merah. Ya. Bu, saya mau lebih cantik lagi warnanya biar lebih nampak. Ini kan tadi. Tambah ini di bawah yang ini, geser. Ya kan? Jadi suka kita. Makanya kalau dia menggunakan aplikasi, kita lebih berkarya lagi, nggak polos seperti menggunakan kertas dan pena. Karena saya lagi terlihat keren, saya menggunakan biru. Boleh. Inilah dia. Paham? Sama seperti pelajaran kita di waktu menggambar grafik dengan menggunakan kertas berpeta. Dari grafik ini, di mana di sini puncaknya? Bawah. Negatif satu. Puncaknya itu adalah kelengkungannya itu, kelengkungannya. Ini kan kelengkungannya paling ujung. Inilah dia puncaknya. Inilah titik maksimum atau minimumnya. Untuk menentukan kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya, dari gambar ini dia termasuk nilai minimum atau maksimum? Minimum. Kenapa nilai minimum? Karena ke atas. Karena terbuka ke atas. Lagi apa lagi alasannya? Dia terbuka ke atas kurvanya. Karena mancung ke bawah boleh. Lagi kenapa dia nilainya minimum? Nilainya negatif 1. Ujung dari kelengkungannya itu yang ini berapa nilainya? Negatif 1. Sedangkan di sini ini sudah hampir mencapai 8, 7. Mana yang lebih besar, 7 atau negatif 1? 7. Makanya dia di sini nilai dari grafik ini adalah nilainya minimum karena puncaknya ini nilainya negatif 1. Dan bisa kita coba satu lagi baru nanti praktekkan beberapa orang ke depan. Ya. Ini kan gambar yang pertama, kita mau menyuruh menggambar 2 buah grafik dalam satu koordinat kartesius. Di mana dia ditambahkan lagi?
sama dengan negatif. Tadi kan kita pakai positif, sekarang negatif x kuadrat. X mana kuadrat? Yang ini. Dikurang 5x dikurang 2x 4. Mana dia? Cari jadi mana? Misalnya kan seperti ini. Untuk melihat jadi mana kan gambarnya, tarik lagi dia ke bawah. Inilah dia gambar grafik yang kedua. Yang ini. Y sama dengan negatif x kuadrat dikurang 5x dikurang 4. Kurvanya terbuka ke bawah. Misalnya biar ada perbedaannya, kamu hias lagi. Klik di garisnya, setelah berbentuk tangan, klik di garisnya, muncullah yang ini. Hias lagi. Kita mau membuat yang ini. Kita butuh ketebalan besar. Kita mau menghias warna. Warna? Kuning mana? Hijau. Hijau. Permintaan bulan. Mau dihias warnanya di dalam. Inilah dia gambar grafiknya. Terbuka ke bawah. Kalau grafiknya terbuka ke bawah, nilainya maksimum atau minimum? Maksimum. Maksimum. Kenapa maksimum? Minatul. Kenapa maksimum? Ya, karena terbuka ke bawah, maksimum. Selain itu, karena menonjol ke atas, boleh. Tadi kan yang minimum menonjol ke bawah, sekarang menonjol ke atas. Lagi, apa lagi alasannya? Satu lagi, siapa? Karena apa, Des? Puncaknya positif. Puncak apa? Jika x dan nilai negatif, Jika x bernilai negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. jika x yang bernilai negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Puncaknya ini berapa puncaknya? 2. Kemudian perhatikan kakinya ini. Ada yang negatif 6, negatif 5, negatif 4. Mana yang lebih besar, negatif 5 atau 2? 2. Karena puncaknya lebih besar, maka ini dikatakan nilainya maksimum. Maksimum dan minimum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada yang tanya, ibu yang bertanya ya. Tanya dulu. Apa? Cara mengganti warnanya, klik dia ketika mouse-nya sudah berbentuk tangan, klik dia di garisnya. Akan muncul nanti pilihannya. Mau garisnya dirubah, mau dia warnanya dirubah, dan ini. Angkanya, ini permintaan stipulan. Ini kan ada huruf. Ada huruf, klik. Tinggal ganti. Mau huruf apa dia? Hurufnya huruf Z. Ini hapus, buang. Ada lagi pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Pak Darli? Ada pertanyaan? Sri? Aisyah?
sehari-hari itu apa misalnya? Biar kita tahu. Biar kita tahu apa? Untuk apa? Untuk apa Isa? Hah? Untuk apa kita belajar ini? Biar pintar. Biar pintar, ya poin utamanya biar pintar. Apa lagi? Biar memudahkan. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kalau kita melempar sebuah benda ke atas, jatuhnya ke bawah. Berapa tinggi puncaknya paling tinggi pelemparan kita ke bawah? Paham? Ini kalau benda dilempar ke atas jatuhnya ke bawah. Kan ada titik puncaknya. Berapa tinggi titik puncaknya ke bawah? Itu kita bisa hitung dengan menggunakan grafik kuadrat. Kalau digambar, misalnya bola kita lempar ke atas, otomatis jatuhnya ke bawah. Kenapa jatuhnya ke bawah? Karena nggak bisa terbang. Ini Gravitasi. gravitasi bumi. Setiap benda yang dilempar ke atas maka jatuh ke bawah. Kamu ada bisa karena ada gaya gravitasi bumi. Ketika bola kita lempar ke atas, kemudian sebelum dia jatuh ke bawah, inilah dia puncaknya, ya kan? Berapa tinggi puncaknya ini ke bawah? Itu kita bisa hitung dengan menggunakan grafik kuadrat. Udah apa bulan? Ya. Mungkin manfaat yang kamu dapatkan dari menggambar grafik fungsi kuadrat ini mungkin saat ini belum ada manfaat sepenuhnya yang kamu dapatkan. Tapi bisa jadi nanti setelah SMA akan ada lagi materi yang lebih tinggi dari grafik fungsi kuadrat ini. Jadi dasarnya sudah kamu pahami. Sama seperti kita belajar persamaan linear dua variabel. Ketika kamu kelas 2 dan ketika kamu kelas 1, kamu belajar persamaan linear satu variabel. Masuk kelas 2, persamaan linear dua variabel. Karena kamu sudah memiliki pengetahuan satu variabel dengan dua variabel, nanti kelas SMA kamu akan belajar tentang 3 variabel. Jadi ada tingkatannya. Kalau hari ini kelas 3 kamu hanya belajar tentang menggambar grafik, kemudian menentukan titik-titik nilai X dan Y-nya, nanti di tingkat SMA kamu akan menentukan yang ini. Tinggi dari pelemparan sebuah benda. Berapakah tinggi puncaknya? Itulah mungkin kamu manfaatkan. Yang penting dasarnya sudah paham. Sudah?
Kalau membuat lembaran, hapus semua. Ini garis tiganya. Oke. Arti coba gambarkan garis Y sama dengan Y sama dengan X 2X kuadrat. Y sama dengan 2X kuadrat. X kuadrat masuk ke bawah warnanya. Kalau yang ini kurvanya terbuka ke mudah nggak Adi? Ya, beri tepuk tangan kepada Adi. Yang siapa lagi yang mau mencoba? Satu lagi. Yang perempuan dulu. Ayo, maju. Soalnya masuk ke input ya, klik negatif X kuadrat Y sama dengan negatif sama dengan tanda kurang. Negatif X kuadrat X kuadrat. Hapus ini kan lihat. Sudah bisa semuanya? Duduk. Simpan. Garis 3. Set to your computer. Buat namanya di sini. Misalnya mau dibuat kelas kelas 9. Oke. Set. Sabar. Bagaimana, udah paham semuanya? Jadi dari materi ini dapat kita simpulkan dalam menggambar grafik kita bisa menggunakan kertas berpeta atau kertas apapun
sisi lengkung.